Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni, NIM 8620111020, mahasiswa dari Universitas. Di sini saya akan bahas tentang pengembangan kurikulum pendidikan usia dini. Pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Program pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah program untuk pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 0 tahun sampai 6 tahun. Undang RI Nomor 20 Pasal 1 Ayat 11 yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memiliki pendidikan lebih lanjut. Indri Jati dan tahun 2000. Kurikulum merupakan bidang pendidikan yang mengajar kegiatan. Mengingat penting kurikulum dalam pendidikan dan ya, penyusunan kurikulum tidak dapat penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada langkah akan berakibat fatal terhadap dengan sendirinya akan berakibat pula terhadap proses pendidikan. Arti pengertian pengembangan kurikulum menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perangkat pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Istilah kurikulum berasal dari kata curriculae, juga ditempuh oleh materi itu pendidikan yang bertujuan untuk pengembangan kurikulum adalah suatu kegiatan ataupun proses yang menggunakan dengannya untuk menghasilkan suatu baik atau kegiatan penyusunan inovasi, perbaikan, dan penyempurnaan. Tujuan pengembangan kurikulum PAUD. Setiap satuan pendidikan harus mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2009. Sebagian besar sekolah pendidikan anak usia dini mengembangkan kurikulumnya dalam beberapa bidang lain, keterampilan sosial dan intrapersonal, belajar, cara belajar, dan mengembangkan kebiasaan belajar, guru dan kemampuan berpikir, kesiapan belajar bahasa dan kemampuan baca tulis, pendidikan kepribadian, etik, seni, kemitraan, dan hidup sehat, serta kemudian komponen-komponen pengembangan kurikulum PAUD. Menurut Profesor Dr. S. Nasution, terdapat 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, evaluasi, dan penilaian. Tiap komponen saling berkaitan dengan yang lain. Jadi, tujuan berkaitan dengan bahan proses belajar mengajar dan penilaian. Artinya, tujuan yang berlainan dalam aspek kognitif, afektif, dan motorik akan mempunyai bahan pelajaran yang berlainan. Proses belajar mengajar yang lain dan harus dimulai cara yang Silo 2008. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Pengembangan kurikulum mempunyai beberapa prinsip Ramatik 2009. Lain, 1. Prinsip orientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang berdampak dari tujuan pendidikan. 2. Prinsip referensi. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, dan sistem penyampaian
3. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisiensi dalam penggunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hakikat. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan, sistem, dan kemampuan setempat. Jadi tidak statis. 5. Prinsip berkesinambungan. Kurikulum disusun secara berkesinambungan. Artinya, bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berkesinambungan. 6. Prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum supaya memperhatikan keseimbangan situasional dan fungsional antara berbagai program dan sertifikat. 7. Prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan, perencanaan terpadu bertolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsur. 8. Prinsip pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan. Artinya, pelaksanaan pembelajaran yang bermutu sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Landasan pengembangan kurikulum berkaitan dengan tujuan pendidikan. Ono 2014. Landasan pengembangan kurikulum terdapat 6 landasan, yaitu landasan filosofis, filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. 2. Landasan psikologi. Setiap anak memiliki pribadi yang khas yang memiliki bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajar beda satu dengan yang lain. 3. Landasan sosial budaya. Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. 4. Landasan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan harus diperhatikan dan diantisipasi oleh pengembangan. 5. Landasan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi harus diperhatikan dan diantisipasi oleh perkembangan. 6. Landasan empiris. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan fakta empiris sehingga kurikulum yang digunakan sesuai dengan fakta. 7. Landasan yuridis. Tidak bisa dipungkiri bahwa penyempurnaan kurikulum di Indonesia yang menjadi landasan utama adalah landasan yuridis. Maka agar kurikulum relevan dengan zaman harus selalu disempurnakan dengan mengacu pada landasan yuridis. Samping landasan yuridis, teknologi, budaya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta empiris, dan dengan perkembangan teknologi. Terima kasih. Demikianlah pembahasan tema tentang pengembangan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.